Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan eh, yang kali ini membahas tentang perkembangan psikososial dari masa dewasa akhir ya. Jadi pada materi ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana penyesuaian diri para lansia ketika mereka memasuki masa dewasa akhir yang pada umumnya memang berkaitan dengan masa pensiun. Baik, sebelumnya akan saya share screen. Oke, ada perkembangan kepribadian emosional dan juga sosial individu dewasa akhir. Terdapat beberapa teori berkaitan dengan penyesuaian sosial itu sendiri. Yang pertama ada teori pemisahan atau disengagement teori yang menyatakan bahwasanya lansia secara perlahan menarik diri dari masyarakat ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya contoh-contoh bahwasanya ada beberapa lansia yang akhirnya memutuskan untuk setelah mereka memasuki masa lansia, mereka justru menarik diri dari masyarakat ya dengan beragam alasan. Yang kedua adalah teori aktivitas atau activity theory, di mana semakin lansia aktif dan terlibat, semakin kecil kemungkinan mereka menjadi renta dan semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya ya. Jadi ini juga banyak kita temui begitu ya kaitannya dengan activity theory di mana para lansia tetap aktif begitu ya, terlibat dalam masyarakat begitu ya, dalam situasi atau dalam hal-hal yang dianggap penting begitu ya, sehingga mereka justru justru masih merasa berguna begitu, sehingga mereka tidak merasa bahwasanya mereka itu adalah individu yang rentan di balik dari banyaknya penurunan yang mereka alami. Yang berikutnya adalah teori selektif sosioemosional atau socio-emotional selectivity theory, di mana diartikan sebagai lansia menjadi lebih selektif dengan hubungan sosialnya, yaitu menempatkan kepuasan emosi dengan semakin dekat pada individu yang familiar, begitu ya. Jadi dengan keluarga, dengan teman dekat saja, begitu ya, tidak memperluas hubungan sosial masyarakatnya. Yang terakhir adalah teori optimalisasi selektif melalui kompensasi, yaitu atau selective optimization with compensation theory, di mana keberhasilan usia lanjut berkaitan dengan tiga faktor, yaitu melalui selektif gitu ya, memilih potensi, kemudian optimalisasi dengan latihan, dan juga kompensasi melalui strategi gitu ya. Jadi sebelum begitu ya, sebelum uh, bisa menunjukkan atau berperilaku sesuatu begitu ya, para lansia akan pertama melakukan seleksi dulu, kemudian mengoptimalkannya sehingga baru bisa menunjukkan ini loh potensi yang saya miliki begitu ya. Itu tadi katanya dengan penyesuaian sosial ya. Berikutnya masih sama seperti materi-materi kaitannya dengan masa dewasa, sama juga dengan eh, dewasa akhir gitu ya. Kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan perkembangan kepribadian ya. Yang pertama menurut Erikson, integritas versus keputusasaan atau integrity versus despair ya. Integritas gitu ya, individu yang memenuhi setiap tahapan dengan baik begitu ya, maka ketika memasuki masa lansia dia akan berada pada tahap integritas ya, di mana lansia mengembangkan harapan hidup yang positif di setiap periode sebelumnya, sehingga kenangan masa lalu akan menempatkan suatu kehidupan yang terlewati dengan baik sehingga lansia itu merasa puas gitu ya.
Namun gitu ya, ketika, individu tidak bisa melewati setiap tahapan dengan baik begitu ya, maka umumnya yang terjadi adalah individu di masa lansia akan merasa putus asa gitu ya, ketika melewati setiap tahapan dengan negatif, pandangan masa lalu itu selalu menimbulkan keraguan, kemurungan, dan juga keputusasaan. Berikutnya menurut Robert Peck, yaitu, pengolahan kembali terkait tahap Erikson ya. Ini di materi dewasa tengah sebetulnya juga sudah, eee, kita bahas gitu ya, kaitannya dengan Robert Peck. Tapi kita akan melihat, dari, sisi atau dari masa, dewasa akhir gitu ya. Robert Peck juga, mengembangkan, teorinya sampai di masa dewasa akhir. Yang pertama adalah differentiation versus role preoccupation, di mana lansia harus mendefinisikan nilai dirinya dalam istilah yang berbeda dari peran peran-peran kerja. Di mana aktivitas untuk mengisi waktu kalau dulu itu fokusnya pada kerja dan anak begitu ya, sekarang pada hal-hal yang belum terisi, seperti hobi begitu ya, atau mungkin keterampilan-keterampilan yang selama ini dimiliki tapi tidak dikembangkan, seperti itu begitu ya. Yang kedua adalah body transcendence versus body preoccupation. Lansia harus bisa mengatasi penurunan kesehatan fisik begitu ya. Jadi, fokusnya tidak hanya pada, penurunan kesehatan fisiknya, tapi juga mampu untuk mengatasi, gitu ya. Yang ketiga, ego transcendence versus ego preoccupation, di mana para lansia menyadari bahwa kematian itu tidak dapat dihindari, karena lansia perlu merasa tentram dengan dirinya sendiri dan merasa telah memberi sumbangan bagi anak-anak mereka, begitu ya. Jadi ketika, masuk masa lansia, harapannya begitu ya menurut Robert Peck, eee, para lansia itu sudah berada pada masa di mana, ya saya siap gitu ya, menghadapi kematian kapan saja begitu ya, karena percaya bahwa kematian tidak bisa dihindari dan saya sudah memberikan segala sesuatunya kepada generasi setelahnya, gitu ya. Yang berikutnya adalah Levinson ya, yaitu, final season-nya yang disebut sebagai The Winter of Life gitu ya. Di mana Levinson fokusnya adalah pada proses begitu ya, bukan tentang, tadi ya, pada pada setiap tahapan tuh ternyata individu tuh seharusnya memenuhi apa begitu ya, itu yang berbeda dibandingkan dengan Erikson dan Robert Peck tadi begitu ya. Tapi Levinson melihat bahwasanya proses itulah yang akhirnya mengarahkan pada kepribadian yang bisa saja berubah begitu ya. Umumnya individu memasuki masa lansia di usia 60 atau 65 gitu ya. Eee, Levinson juga melihat bahwasannya stereotip sosial itu mungkin saja negatif sehingga lansia harus berjuang untuk menghadapinya begitu ya. Stereotip sosial yang negatif itu yang seperti apa tadi ya, karena segala kemampuannya sudah menurun begitu ya, sehingga, tidak lagi bisa diberikan tanggung jawab sebesar dulu dan seterusnya begitu ya, dianggap tidak mampu dan seterusnya. Kemudian lansia juga harus menyadari bahwasanya mereka sudah lagi bukan pusat, perhatian begitu ya. Mereka kehilangan kekuatan, penghargaan, dan juga kekuasaan gitu ya, itu bisa jadi suatu hal yang sulit. Dapat juga menjadi sumber daya bagi generasi setelahnya gitu ya, dengan cara memberikan nasihat yang dicari dan diandalkan sehingga para orang tua ini, para lansia ini dianggap sebagai orang tua yang dihormati gitu ya. Berikutnya menurut studi Neo Garten gitu ya, kaitannya dengan coping with aging gitu ya, bagaimana para lansia begitu ya, atau individu gitu ya menghadapi penuaan gitu ya. Ternyata Neo Garten menemukan 4 tipe. Yang pertama adalah disintegrated and disorganized personalities di mana individu tidak mampu menerima penuaan gitu ya, sehingga mereka mengalami keputusasaan seiring bertambahnya usia begitu ya. Yang kedua, passive dependent personalities, di mana
individu gitu ya, mungkin menjadi merasa sangat takut dengan usia gitu ya. Sehingga takut untuk jadi sakit, takut pada masa depan, takut pada ketidakmampuan gitu ya untuk menghadapi segala hal yang berubah ketika bertambahnya usia gitu ya. Mereka menjadi sangat takut dan mungkin memerlukan bantuan dari keluarga atau jasa yang sebetulnya mereka tuh sebenarnya tidak perlu gitu ya, tidak memerlukan bantuan. Tapi karena mereka saking takutnya begitu ya, sehingga, eee, seakan-akan mereka itu memerlukan bantuan gitu ya. Yang ketiga, defended personalities, di mana, individu merespon ketakutan menjadi tua dengan cara yang tenang dan berbeda begitu ya. Mereka mencoba untuk menghentikan jalurnya begitu ya. Tenang dan berbeda tapi dengan cara, berusaha untuk menghentikan begitu ya. Jadi seperti berperilaku layaknya individu yang masih muda begitu ya, olahraga dengan penuh semangat, terlibat pada aktivitas yang agar dirinya terlihat menjadi muda begitu ya. Sehingga, akhirnya mereka menciptakan ekspektasi yang tidak realistis begitu ya, dan berusaha begitu ya, akhirnya mereka itu seperti berusaha untuk lari dari resiko, bahwasanya mereka mungkin kecewa begitu ya, karena tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai individu yang muda dan sebagainya tadi begitu ya. Yang terakhir adalah tipe yang keempat adalah integrated personalities begitu ya, bagaimana individu-individu ini, paling sukses begitu ya, dalam menghadapi penuaan secara nyaman karena mereka bisa menerima, dirinya semakin tua dan juga bisa mempertahankan rasa harga diri yang patut kita syukuri gitu ya, ternyata menurut Neo Garten gitu ya, setelah dia melakukan penelitian gitu ya, umumnya memang individu berada pada tipe yang keempat, yaitu integrated personalities ya. Oke, itu tadi kaitannya dengan penyesuaian sosial. Terakhir, perkembangan kepribadian gitu ya. Terakhir adalah bagaimana para lansia ini melakukan tinjauan hidup gitu ya, melakukan refleksi kembali, kemudian mengevaluasi, menafsirkan begitu ya, sampai memaknai dan juga akhirnya merevisi dan juga mempersiapkan, menghadapi kematian. Berikutnya adalah kaitannya dengan gaya hidup gitu ya, gaya hidup yang terjadi pada individu lansia mungkin saja, berbeda-beda begitu ya. Yang umumnya gitu ya, meskipun mungkin, mmm, di beberapa daerah bisa saja berbeda begitu ya, tapi kita, bicara yang umum kaitannya di seluruh dunia gitu ya. Yang pertama, tinggal sendiri hanya dengan pasangan gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia agak jarang begitu ya, karena umumnya biasanya di Indonesia, para lansia tinggal bersama dengan anak-anak begitu ya. Pun kalau ada biasanya, anak-anak, eee, tinggal di rumah yang tidak terlalu jauh gitu ya. Lansia hidup sendiri di rumah sendiri gitu ya, 2 atau lebih anggota dari usia yang sama tinggal bersama dengan status tanpa hubungan perkawinan seperti dengan saudara laki-laki, perempuan, atau teman seusia gitu ya. Mungkin kalau dengan teman seusia di Indonesia agak jarang, kecuali itu terjadi di, eee, suatu organisasi begitu ya, atau panti misalnya begitu. Tapi kalau dengan saudara laki-laki, saudara perempuan gitu ya, saya rasa mungkin, eee di Indonesia juga masih ada beberapa yang seperti itu gitu ya, terutama ketika, para lansia ini sudah tidak memiliki pasangan, dalam arti pasangan sudah, meninggal gitu ya, akhirnya justru tinggal kembali bersama dengan, saudaranya begitu ya, kakak, adik, dan seterusnya. Janda atau duda yang tinggal bersama anak atau cucu, ya ini yang umum terjadi di Indonesia. Kemudian lansia yang tinggal di rumah penampungan lansia ya, di panti begitu, di perkumpulan atau hotel. Jadi kalau di luar negeri itu ada hotel yang memang khusus untuk lansia begitu ya. Kemudian kita masuk di keluarga dan hubungan sosial, bagaimana older adults parents and their adult children gitu ya. Mmm, para lansia ini dengan anak-anak yang juga sebenarnya sudah dewasa begitu ya.
Anak perempuan yang sudah dewasa cenderung lebih terlibat dalam perawatan lansia ya, eee, mungkin dari segi apa ya, mmm, nurture begitu ya, bagaimana para wanita tuh memang biasanya adalah untuk mengasihi begitu ya, sehingga makanya memang, secara hasil penelitian pun, eee, perempuan itu cenderung lebih, terlibat begitu ya. Peran anak pada lansia termasuk merawat, menyediakan fasilitas orang tua yang mulai disabel gitu ya. Konsekuensi positifnya hubungan timbal balik antara orang tua anak dan juga cinta serta kedekatan. Konsekuensi negatifnya, bisa saja, eee, anak-anak mungkin merasa diabaikan gitu ya, termasuk orang tuanya juga gitu ya, dan juga stres pada, pengasuh gitu ya. Tidak cocok gitu ya, kemudian, tidak merasa dipenuhi dan seterusnya, sehingga, stres gitu ya. Kemudian great grandparenting gitu ya, jadi buyut begitu ya. Salah satu hal yang biasa dilakukan kakek atau nenek buyut kepada cucu buyutnya adalah, menceritakan riwayat keluarga gitu ya, kaitannya dengan sejarah gitu ya. Kebanyakan cucu buyut lebih dekat dengan nenek kakeknya karena merasa lebih terlibat dari kecil ya, karena memang kalau sama buyut sudah terlalu jauh jaraknya gitu ya, sehingga memang, cucu-cucu itu biasanya lebih dekat dengan kakek neneknya langsung gitu ya. Sehingga penelitian juga menunjukkan bahwasannya lansia yang terikat dengan keluarga lebih banyak terhindar dari stres ya. Kemudian dari segi pertemanan, saat usia lansia, wanita masih memiliki minat dan kemampuan untuk menjalin pertemanan baru, sedangkan laki-laki lebih memilih mempertahankan teman lama dan dekat dengan keluarga. Untuk social support begitu ya, kaitannya yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada laki-laki biasanya berasal dari istri, sedangkan pada wanita berasal dari anak, keluarga, dan juga relasi sosial. Makanya kenapa, eee umum ya kita jumpai, laki-laki ketika, mereka sudah sendiri, memutuskan untuk, menikah kembali karena memang ternyata sosial support-nya berasal dari istri begitu ya. Kemudian kaitannya dengan pernikahan, married older adults gitu ya, tadi ya seperti baru saja saya sampaikan lansia pria memang cenderung lebih, eee, untuk menikah begitu ya. Dan juga hampir separuh lebih dari lansia wanita itu adalah janda gitu ya, karena tadi, yang umum untuk menikah lagi adalah yang laki-laki sehingga, separuh lebih itu janda gitu ya, lansia, eee, para lansia wanita itu adalah janda, artinya tidak menikah kembali. Final stage in marriage proses ya ini adalah sudah di tahap yang akhir gitu ya, biasanya dimulai dari, pensiun gitu ya. Satu penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di masa lansia dirasakan lebih puas daripada di tahap sebelumnya. Kita juga sudah pernah membahasnya di materi pada tahap dewasa tengah gitu ya, bahwasanya para peneliti menemukan pola pernikahan itu polanya U begitu ya. Jadi semakin bertambahnya usia pernikahan gitu ya, eee, awalnya menurun kemudian akhirnya naik kembali begitu ya. Makanya ketika para lansia ini masih menikah begitu ya, mereka biasanya dalam posisi puas dengan pernikahannya. Bahkan gitu ya, individu di usia 75 tahun gitu ya, usia sudah 75 tahun dan dalam posisi masih menikah begitu ya, kemungkinan untuk meninggalnya itu akan, berkurang 7 tahun. Artinya misalnya akan bertambah sebetulnya ya, mungkin lebih mudah untuk dipahami begitu ya. Artinya misalnya gitu ya, rata-rata individu, di Indonesia, berusia, 70, 80 katakanlah begitu ya. Mereka menjadi punya harapan hidup 7 tahun lebih lama gitu ya, dibandingkan dengan para lansia yang, eee, dalam posisi tidak menikah saat itu gitu ya. Nah, kemudian masuk di kaitannya dengan pensiun begitu ya, menurut Archley gitu ya, ada, tahap.
tahapan kaitannya dengan pensiun. Yang pertama adalah honeymoon, di mana merasakan gitu ya, istilahnya bulan-bulan yang manis begitu ya. Nah, oh sekarang saya sudah bebas dari pekerjaan gitu ya, bisa melakukan apapun yang diinginkan gitu ya. Yang kedua adalah enhancement gitu ya, di mana para pensiun mulai menyadari begitu ya, "Oh, saya sudah tidak ada kegiatan lagi," begitu ya, mulai merasa bosan gitu ya, tidak tahu harus melakukan apa begitu ya, eee, sehingga, eee, apa ya, tidak ada bayangan begitu ya. Sehingga setelah itu tahap berikutnya adalah reorientation. Maka apa nih yang harus saya lakukan gitu ya ketika saya menyadari ternyata saya tuh sudah tidak punya kegiatan, sudah tidak punya aktivitas gitu ya, mulai merasa bosan gitu ya, sehingga saya harus mencari opsi baru begitu ya. Eee, ketika mereka bisa menemukan gitu ya opsi baru, aktivitas baru begitu ya, kesibukan baru gitu ya, mereka bisa beralih pada tahap berikutnya. Bisa saja, retirement rutin begitu ya, karena mereka mampu beradaptasi, dengan, pensiun gitu ya, eee, sehingga mengalami kepuasan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak merasa puas gitu ya, biasanya akan balik lagi ke reorientation, apa yang harus saya lakukan? Sehingga kalau mereka akhirnya bisa menemukan gitu ya, apa yang harus dilakukan dan merasa puas gitu ya, tahap terakhir adalah termination, berhenti begitu ya. Oh ya, sekarang saya bisa putuskan gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ada yang mungkin akhirnya kembali untuk, di dunia pekerjaan gitu ya. Ada juga yang, eee, akhirnya berhenti ya karena kondisi begitu ya. Berhenti untuk tadi ya, berpikir apa yang harus saya lakukan gitu ya, berhenti karena kondisi, mengalami banyaknya kemunduran gitu ya, sehingga, semakin sulit untuk, melakukan segala aktivitas itu, secara mandiri. Ya, jadi untuk tahapannya, seperti ini ya gambarannya. Pertama, honeymoon, kemudian disenhancement begitu ya, kemudian reorientation, setelah itu bisa retirement rutin, dan menuju, termination, eee, atau dari reorientation bisa langsung ke termination. Ya, baik. Itu saja, materi untuk, pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materinya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.